Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah wa mawaqatillah wa farajah Allah alladhi qad adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah hatta atahu al-maniyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala jami'i man nahaja manhajah wa salaka maslakah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para musyahidin, para pemirsa Facebook Watch Basnas Lombok Tengah yang kami muliakan, Bapak Kepala Rutan kelas 2B Praya yang kami muliakan, teman-teman, rekan-rekan seagama dan seiman dan sekeyakinan yang saat ini menjalani proses pendidikannya di Rutan kelas 2B Praya yang kami hormati. Singkatnya, musyahidin, musyahidat, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Sebelum memulai segala sesuatu, tentu yang paling utama dan yang paling pertama adalah mengucapkan hamdalah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam nikmat yang telah diberikan pada kita semua, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyempurnakan kedua macam nikmat tersebut sebagaimana telah difirmankan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan kepada kalian, kepada kita semua, nikmatnya, segala macam nikmatnya, zahiratan wa batinah. Entah itu nikmat yang bersifat lahiriah maupun nikmat yang bersifat batiniah. Di antara nikmat-nikmat yang paling luar biasa tentunya adalah nikmat yang paling istimewa adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam sebuah karyanya pernah menyampaikan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi menjadi 3 bahagian. An-ni'amu thalathatun, sabda bahasa beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sahibu Madarijis Salikin, bahwa beliau menerangkan bahwa nikmat itu ada 3 kategori. Yang pertama, ni'matun hasilatun ya'lamu bihal abdu. Nikmat yang pertama adalah nikmat yang terhasil, nikmat yang nyata nampak, sudah terhasil di hadapan kita, ya'lamu bihal abdu. Semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyadari tentang wujud daripada nikmat tersebut. Dan ini tentu banyak di antara kita yang bisa dengan mudah mengenali nikmat ini. Contoh kecilnya misalnya seorang ibu-ibu ketika dikasih uang belanja oleh suaminya 50.000 atau 100.000 misalnya setiap hari, maka dia langsung mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak dengan melapaskan lafal hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, ada nikmat menurut beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, ada nikmatun muntazaratun yarjuha. Ada nikmat yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan kedatangannya. Ini juga sangat cepat dideteksi oleh seorang hamba dan sifatnya sangat umum, sangat biasa kita temukan. Misalnya seorang petani yang menunggu panennya akan tiba, dia bisa memperkirakan dengan ilmu dari pengalamannya, bisa memperkirakan bahwa dalam jangka sekian hari ia akan mendapatkan hasil panen sekian ton. Atau pengusaha-pengusaha yang lain, atau bahkan mungkin para pegawai yang digaji setiap bulan, maka pada tanggal-tanggal tertentu ia menunggu gaji yang akan ia terima. Maka ini adalah nikmat yang muntazaratun, yang ia tunggu-tunggu, yarjuha, yang ia tunggu kedatangannya. Atau nikmat dalam bentuk lain, seorang ayah yang menunggu kelahiran anaknya, yang menurut dokter dalam ilmu kedokterannya memprediksi bahwa anaknya akan lahir pada 10 hari ke depan misalnya.
maka ia menunggu-nunggu dengan penuh harap datangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, nikmat yang kedua ini pun mungkin bisa dideteksi oleh setiap hamba, kemudian ia dengan sadar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan yang ketiga ini nikmat yang paling halus, nikmatun huwa fiha la yash'uru biha. Ada satu macam nikmat yang seorang hamba itu berada di dalam nikmat tersebut. Huwa fiha, ia berada di dalam nikmat tersebut, la yash'uru biha, akan tetapi ia tidak pernah menyadari tentang keberadaan nikmat tersebut. Contoh kecil adalah contoh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kita diberikan oksigen untuk bernapas setiap hari. Kita tidak pernah menyadari berapa kali kita menarik nafas, mengeluarkan nafas kita. Padahal seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak 5 menit saja di stop, mungkin banyak di antara kita yang akan meninggal dunia. Dan kita tidak pernah menyadari nikmat tersebut, dan sulit bagi seorang hamba untuk mendeteksi nikmat tersebut kecuali mereka yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama di antara nikmat ini adalah yang ketiga ini. Nikmat jenis ketiga ini adalah nikmat yang seorang hamba berada di dalamnya namun ia tidak pernah menyadarinya, adalah nikmat iman. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling utama, nikmat yang paling istimewa, yang hampir banyak di antara kita yang jarang kita mensyukurinya. Ketika kita diberikan sesuatu oleh seseorang, kemudian begitu dalam kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, karena merasa itu adalah nikmat yang luar biasa. Namun pernahkah kita menyadari bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita sedang berada di dalam sebuah nikmat yang agung, nikmat yang paling istimewa, bahkan yang teristimewa di antara yang lain. Para kiai kita, para tuan guru kita, para ustadz kita, para mubalik kita sering menyampaikan ayat yang mengatakan la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Dan kita selalu mengalihkan makna bersyukur itu kepada nikmat-nikmat yang bernilai materi, karena kita ingin ditambah materi kita. Jika nikmat materi itu begitu penting, pernahkah kita mensyukuri nikmat iman kita? Logikanya, jika iman adalah nikmat, maka jika Anda ingin nikmat Anda ditambah, karena dalam keterangan hadis dinyatakan al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Maka langkah pertama untuk menambah keimanan itu adalah ya tentu dengan mensyukuri bahwa kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini, nikmat yang beriman ini, nikmat yang dikatakan nikmat iman ini sangat penting, sehingga para ulama mengumpamakan nikmat iman itu seperti permata yang sangat berharga. Kalau boleh kita analogikan seperti ini, jika ada sebuah rumah ini jelek, kemudian dihuni oleh orang yang tidak memiliki apapun, di rumahnya hanya ada satu sarung, satu piring, satu gelas, satu sendok, satu baju, satu celana, satu istri. Kira-kira apakah rumah seperti ini akan disambangi oleh maling atau rampok? Logikanya mengatakan tidak. Kenapa? Apa yang akan dicari oleh maling tersebut? Karena di sana tidak ada apa-apa. Namun jika ada sebuah rumah yang bagus, kemudian rumah itu di dalamnya terdapat permata yang sangat berharga, logika mengatakan maling dan rampok akan selalu mengintai rumah itu. Maka kita semua ini adalah ibarat rumah yang bagus itu, yang di dalamnya terdapat permata yang sangat indah, dan permata itu bernama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rampoknya, malingnya selalu mengintai kita untuk merebut iman itu, untuk merampok iman itu, untuk mencuri iman itu. Dan kita sudah tahu malingnya dan rampoknya itu dipimpin oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan di dalam firman-Nya kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, yang menurut para sejarawan Islam ia bernama Azazil, yang kemudian setelah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ia dijuluki dengan nama iblis, dan pasukannya bernama syaitan. Inilah yang setiap hari mengintai kita untuk mencuri iman kita, permata yang paling berharga dalam diri kita. Dan kita mengetahui dengan adanya iman ini,
semua perkara yang ada, semua amalan, semua perbuatan yang kita lakukan menjadi berharga karena permata yang berharga itu ada dalam diri kita. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, yang dalam istilah para ilmu hadis, para istilah ahli hadis, ketika dua imam ini bersepakat pada lafaz dan makna hadis, maka istilah hadisnya disebut dengan nama muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail Al-Jazbah Al-Ju'fi Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada sebuah hadis yang sangat menarik bahwa Rasulullah SAW menyatakan, pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman ibn Sakhrin Ad-Dawsi yang kita kenal dengan nama Al-Imam atau As-Sahabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Makna hadis ini adalah kira-kira al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun. Ada keraguan daripada periwayatnya apakah mengatakan bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun. Kata-kata bid'un dijelaskan oleh para ulama, para syarih hadis mengatakan bid'un itu adalah kalau di bagian angka, maka itu antara angka 3 sampai angka 10, antara 3 sampai 9, 70 sekian atau 60 sekian bahagian keimanan. Fa'afdaluha, yang paling afdal di antara semua bahagian itu adalah kalimat atau qaulu la ilaha illallah, perkataan yang mengatakan la ilaha illallah, karena ia adalah miftahul jannah, pembuka surga. Wa adnaha, namun yang paling rendah dari bahagian keimanan itu adalah imatatul adha anit tariq. Jika Anda pergi ke masjid misalnya, kemudian di tengah jalan Anda melihat ada kotoran atau ada hal-hal yang akan mengganggu orang lewat, kemudian Anda memindahkannya dengan penuh kesadaran sambil menyatakan, kalau saya tidak pindahkan akan ada orang yang terganggu yang lewat di jalan ini, maka itu disabdakan oleh Nabi SAW adalah bahagian terendah daripada keimanan. Kenapa? Hanya memindahkan batu, hanya memindahkan sesuatu yang menghalangi orang, mungkin kerikil tajam di pinggir jalan, Anda pindahkan karena Anda takut itu akan mengganggu orang. Itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adanya keimanan di dalam hati kita. Sebaliknya, jika Anda seorang konglomerat misalnya, kemudian menyumbangkan banyak sekali harta benda, taruhlah seperti seorang Bill Gates misalnya, orang terkaya di dunia, atau Mark Zuckerberg justru yang merupakan pendiri daripada Facebook, atau Jack Ma, orang terkaya di Asia, pendiri daripada Alibaba Corporation. Jika dia menyumbangkan hartanya, menyedekahkan hartanya, memberikan bantuannya kepada orang lain, ada orang susah ia bantu, ada orang berhutang ia bantu, ada orang yang sangat membutuhkan ia bantu, ada orang yang mau dioperasi ia bantu. Tapi karena tidak ada imannya, meskipun pengorbanannya besar, bermiliar-miliar misalnya, memberikan sumbangsih kepada sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial misalnya, sampai bermiliar-miliar rupiah banyak, apakah itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah? Kelihatannya iya di dunia, akan tetapi di akhirat kelak ia tidak akan mendapatkan apapun. Kenapa? Karena tidak adanya iman. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak yakin kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, a'maluhum, setiap amal mereka, kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an, seperti fata morgana yang disangkakan oleh orang yang, kalau Anda bayangkan sedang berjalan di gurun pasir dan sedang terik matahari yang sangat, Anda akan melihat dari jauh di sana ada bayangan-bayangan seperti adanya air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, sampai di tempat itu ternyata tidak ada air, hanya bayangan saja fata morgana. Maka
orang-orang yang tidak memiliki keimanan itu, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, maka setiap amal ibadahnya, amal baiknya, kelihatannya memang baik. Namun hatta idza ja'ahu, sampai kelak ia sampai di akhirat, lam yajidhu syai'a, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Anda, kita semua yang mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang beriman kepada Allah, hanya dengan melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangankan sumbangan bermiliar-miliar, senyum saja yang Anda lemparkan kepada saudara Anda dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka fi wajhin talqin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Walau an talqa akhaka fi wajhin talqin. Meskipun ya sekadar bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim, kemudian kita hanya sekadar melempar senyum. Ternyata senyum kita pun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekadar tahajud yang 11 rakaat atau duha atau puasa yang melelahkan. Anda senyum saja kepada saudara kita seiman dan seislam, melempar senyum saja, tiba-tiba dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sejatinya nikmat yang paling utama, yang terkadang kita tidak menyadarinya, bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita sedang berada di dalam nikmat ini. Pertanyaannya, berapa kali kita mensyukuri nikmat iman di dalam hati kita? Apakah ketika setiap Anda bangun tidur, kemudian Anda mengangkat tangan, kemudian mengatakan alhamdulillahi ala nikmatil iman, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku nikmat iman. Jika kita melakukan hal tersebut, maka setiap hari nikmat Anda akan bertambah, karena janji Allah, barang siapa mensyukuri nikmat, maka nikmatnya akan ditambah. Anda mensyukuri nikmat iman, maka nikmatnya, imannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mengukur diri kita. Nikmat mana saja yang sudah kita syukuri? Apakah nikmat uang yang 50.000 saja, yang ketika kita belikan sesuatu materi makanan masuk ke dalam mulut kita, lewati tenggorokan kita, masuk ke perut kita, diproduksi di dalam perut, besoknya sudah kita keluarkan lagi? Siapa yang mau mengambil itu lagi? Tidak ada. Namun nikmat iman inilah yang membuat manusia menjadi mulia, manusia menjadi berharga. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, sampai di batas mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama kemudian mengajak kita untuk berbenah, berpikir tentang iman kita ini. Al-Imam Sayyidu Ulama'il Hijaz, julukannya. Beliau bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam sebuah kitabnya yang sangat kecil, Kashifatus Saja fi Syarhi Safinatin Najah, beliau di awal-awal kitab tersebut menjelaskan tentang maratibul iman, tingkatan-tingkatan iman. Perlu kami sampaikan tingkatan-tingkatan keimanan ini menurut beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Tentunya menurut ulama yang lain akan berbeda. Namun kami akan mengambil satu pendapat saja, yakni pendapat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani yang pada zamannya beliau dijuluki Sayyidu Ulama'il Hijaz, penghulu ulama-ulama di Hijaz. Padahal beliau berasal dari Indonesia, berasal dari Banten, berasal dari Tanara. Maka beliau dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi Al-Bantani. Yang kalau kita lihat karangan-karangannya, karangan fikihnya sangat khas, berbeda dengan para ulama-ulama yang berasal dari Timur Tengah pada umumnya, sangat membumi. Kenapa? Karena memang beliau berasal dari Indonesia dan memahami budaya Indonesia. Maka beliau merefleksikan pemahaman budayanya terhadap budaya Indonesianya dalam kitabnya, yaitu tuangkan dalam Nihayatul Zain, kitab kajian fikihnya atau kajian tafsirnya, atau Kashifatus Saja yang merupakan syarah daripada kitab Safinatun Najah. Saya ingin mengemukakan hal ini untuk menjadi barometer bagi kita, bukan untuk menghakimi Anda semua, karena belum tentu yang berbicara ini lebih baik daripada Anda yang mendengarkan. Namun mari jadikan ini adalah barometer keimanan kita. Sampai di batas mana keimanan saya? Apakah
apakah selama ini saya merasa aman? Ataukah saya puas dengan bentuk keimanan saya sekarang? Padahal keinginan saya adalah Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Apakah pantas untuk itu? Beliau menyatakan maratibul iman itu khamsatun, ada 5. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah adalah imanu taqlidin, iman orang yang ngikut-ngikut. Contoh kecilnya seperti ini. Misalnya ada orang sholat. Wahai bapak, kenapa engkau sholat? Ya, karena orang-orang ini pada sholat. Sholatnya ngikut-ngikut karena orangnya sholat. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, bapak, apakah engkau paham makna la ilaha illallah? Kenapa engkau mengatakan la ilaha illallah? Ya, karena semua orang di kampung saya ngomong la ilaha illallah. Nah, iman semacam ini, imannya sah menurut para ulama. Akan tetapi dia dituntut untuk memperdalam ilmu-ilmu sehingga memperkuat keimanannya, keteguhannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya yakin kita semua, terutama yang mukim di bumi Lombok yang dikenal dengan nama 1000 masjid ini, yang kenal dengan ulama sejak dia belum lahir pun dia sudah mendengar istilah ulama. Dari lapas yang disebutkan oleh ibunya ketika ia dalam kandungannya, karena setiap hari ibunya membacakan Al-Quran. Kita semua memahami itu. Dan insya Allah kita semua bukan golongan yang pertama. Yang kedua ada namanya imanu ilmin, iman yang berdasarkan ilmu. Ia mengimani Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalilnya, entah itu dalil syar'i maupun dalil naqli. Dalil naqlinya misalnya ia mengatakan ia tahu qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, atau katakanlah di dalam ayat-ayat yang ada yang mengatakan jika ada Allah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala maka niscaya akan hancur dunia ini. Logikanya mengatakan benar juga. Seandainya ada 2 Tuhan, maka Tuhannya akan kelahi. Yang satunya mau menurunkan hujan, satunya mau musim panas. Kelahi Tuhannya. Karena tidak ada Tuhan yang kelahi, maka logikanya Tuhan hanya ada satu. Nah, ia memahami, mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Maka orang ini adalah pada tahap iman yang kedua, yakni imanu ilmin, iman berdasarkan ilmu. Yang ketiga, imanu iyanin, bahasa daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Iman iyanin, iman yang di dalam hatinya meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menghiasi hatinya. Kemanapun ia pergi, kemanapun ia beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dari hatinya. Maka iman yang ketiga ini disebut dengan nama imanu iyanin, seolah-olah imannya dengan keyakinannya ia selalu merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan para sholihin, orang-orang yang soleh. Jika saja semua orang memiliki keimanan tingkat ini, maka niscaya tidak akan ada koruptor. Karena ketika ia mau mengambil uang rakyat, memang tidak ada atasan yang melihatnya, tidak ada BPK yang melihatnya. Namun ia yakin Allah melihat saya, karena ia meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang beriman dalam tahapan ini. Kemudian yang keempat adalah imanu haqqin, iman hak, iman dengan penuh kebenaran, iman mereka yang selalu merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi iyan adalah iman mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu muraqabah. Maka iman yang keempat, setelah ia merasa dirinya diawasi oleh Allah, kemudian levelnya meningkat menjadi orang yang selalu merasa melihat Allah. Karena ia meyakini bahwa setiap apa yang ia lihat itu akan menunjukkan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ia meyakini dalam Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha awal, dialah Allah yang maha akhir, dialah Allah yang zahir, maha nyata,
maka ia lihat kemahanyataan Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya. Ia tidak heran dengan smartphone yang begitu canggih. Ia tidak heran dengan kapal yang bisa terbang. Kenapa? Karena baginya sangat kecil. Yang justru membuatnya takjub adalah sunnatullah yang tersebar di alam ini. Ada sebuah cerita di masyarakat Sasak yang berkembang. Ada seorang orang tua yang begitu soleh menyekolahkan anaknya ke Amerika Serikat selama 10 tahun. Sepulangnya dari Amerika Serikat, ia bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, apa yang kau dapatkan di Amerika?" Anaknya dengan bangganya menyatakan, "Luar biasa, Bapak. Luar negeri itu luar biasa sekali." "Kenapa?" "Canggih sekali." "Kenapa, Nak?" "Itu ada sebuah alat. Alat itu kalau dimasukkan ke dalamnya tumpukan besi, keluarnya jadi mobil. Tumpukan besi masuk alat itu, keluar mobil. Luar biasa ya." Ayahnya mengatakan, "Rugi saya sekolahkan kamu ke Amerika jauh-jauh." "Kenapa?" "Kok hal-hal seperti itu yang kau herankan, yang membuatmu takjub? Di sini ada yang lebih luar biasa." "Apa itu, Ayah?" "Air masuk, yang keluar kamu. Air yang masuk, namun yang keluar bentuknya lain, padahal yang masuk adalah air." Nah, ini cerita para ahli sufi untuk menunjukkan bahwa di hadapan kita itu kejadian-kejadian yang luar biasa yang menunjukkan bahwa Allah Maha Zahir. Namun kan tingkatan keimanan kita perlu di-upgrade, perlu ditingkatkan sehingga mampu melihat kemahanyataan Allah Subhanahu wa taala yang tersebar pada sunnatullah di dalam alam raya ini. Ayatullah al-kauniyah. Selama ini mungkin kita terlena dengan ayatullah al-qauliyah. Namun yang tidak kalah penting adalah kita mesti mengkaji ayatullah al-kauniyah, yang sehingga dengan itu maka kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin nyata. Yang kelima, ini iman yang paling luar biasa, yakni imanu haqiqatin, iman hakikat. Ini adalah iman yang dimiliki oleh para aulia Allah, yang dimiliki oleh para anbiya, para rasul. Iman mereka yang sudah tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka yang sudah fana, sirna pada wujud Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah ketika ia melihat sesuatu, ia memahami bahwa sesuatu ini akan hancur. Karena ia yakin pada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, atau firman Allah yang mengatakan kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang berada di atasnya di dunia ini itu semuanya akan sirna. Ia meyakini itu dengan seyakin-yakinnya sehingga ia tenggelam dalam fana kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia meyakini bahwa la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, bukan hanya dengan mulutnya namun dengan jiwanya, dengan ruhnya, dengan nafsnya, dengan dirinya, dengan sirnya, sehingga setiap tindakannya, setiap langkahnya ia tidak pernah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin ia tidak akan bisa bergerak tanpa keinginan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia meyakini tidak akan mampu berkehendak kecuali dengan kehendaknya Allah, karena ia memahami firman Allah yang menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak akan bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para musyahidin, musyahidat, para pemirsa yang dirahmati Allah, seperti inilah para ulama memahami makna iman, sehingga mereka selalu berupaya setiap hari, setiap waktu untuk mengupgrade iman mereka, mengejawantah nilai-nilai keimanan mereka dalam perbuatannya sehari-hari. Jika ia memindahkan al-adha atau bahaya di tengah jalan, ia memindahkannya dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah bahagian daripada keimanan. Ketika ia malu untuk berbuat maksiat, ia tahu bahwa rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syu'batun minal iman, adalah bahagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saja perempuan-perempuan muslimah yang di luar sana yang belum menutup hijabnya, yang belum sempurna melakukan hijabnya,
memahami ini, bahwa salah satu konsekuensi keimanan itu adalah memiliki rasa malu kepada Allah, bahwa al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu itu bahagian daripada iman. Bukan malu kepada seseorang, bukan malu kepada tetangga, bukan malu kepada guru, bukan malu kepada siapapun, namun malu kepada Allah, malu bahwa ia telah melanggar perintah Allah. Jangan sampai seperti yang terjadi di kampung saya misalnya. Saya akan cerita sedikit. Dulu ketika saya berangkat ke masjid melewati sebuah kampung, ketika saya lewat, mereka berbondong-bondong melarikan diri karena saya malu katanya dilihat sama dia, karena saya nggak pakai jilbab. Loh, kok malu sama saya? Tapi bukan malu kepada Allah. Siapa sih Kashful Anwar itu? Dia hanya bangkai yang berjalan, namun hidup karena roh yang telah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang pemberi hidup, pemberi ruh, pemberi nikmat, tidak malu kepadanya. Jangan sampai seperti cerita yang diceritakan oleh guru-guru kita sewaktu kita masih duduk di bangku sanawiyah. Ada cerita seorang perempuan yang pergi ke pasar untuk belanja. Kemudian dia kalau masuk di madrasah sanawiyah selalu memakai jilbabnya dengan rapi. Sampai di pasar Jelojo yang bagus itu, yang dananya sekian miliar itu, dia ketemu dengan gurunya. Namun ketika berada di pasar itu, dia tidak membawa jilbabnya, namun pakai blus yang sangat panjang. Saking malunya kepada gurunya, dia menyembunyikan dirinya sambil menyatakan, saya malu sama ustaz. Saking malunya dilihat tidak pakai jilbab, dia mengangkat blusnya dari belakang kemudian dipakai sebagai jilbabnya. Kepalanya tertutup namun pantatnya kelihatan. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia terlalu malu kepada gurunya. Seandainya semua manusia, muslim dan muslimah, memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran, maka niscaya semua apa yang telah diwajibkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dunia ini, insya Allah akan berjalan, akan dilaksanakan dengan penuh kesadaran keimanan. Pertanyaan kita sekarang, mari kita bermuhasabah, karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang suhub, kandungan suhubnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliaunya menyatakan kandungan suhub Ibrahim itu adalah mathal. Di antaranya adalah seorang muslim hendaknya memiliki 4 waktu, 24 jam dalam waktunya ia bagi menjadi 4. Yang pertama, sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Ada satu waktu dia pakai untuk bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami ingin mengajak pada kita semua, saya pribadi dan Anda semua yang berada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, dan rekan-rekan kami yang berada di rutan, rumah tahanan, dan Bapak Kepala Rutan kelas 2B Raya, kami ingin mengajak kita semua untuk bermuhasabah, bukan menilai orang lain, tapi menilai diri kita sendiri, memakai barometer yang telah dibuat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita merenung-renung tengah malam sebelum tidur, kemudian menyatakan kira-kira iman saya ini sampai pada tahap yang berapa? Tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kalau masih pada tahap pertama, ngikut-ngikut saja, mungkin perlu kita perdalam kembali. Atau tahap kedua, mungkin perlu di-upgrade. Atau tahap ketiga, bersyukurlah kepada Allah, Anda sudah masuk pada jalan-jalan suluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tahap 4 dan tahap kelima. Yang jelas masing-masing pribadi kita memahami sendiri batas-batas keimanan kita. Maka seyogianya seorang muslim punya satu waktu, sa'atun yuhasibu fiha nafsah, satu waktu di mana ia pakai untuk bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghitung-hitung dirinya sejauh mana ia sudah melangkah menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ia lebih banyak menggunakan waktunya untuk lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah-perintahnya. Terpulang kepada kita semua sebagai seorang pribadi. Kami tidak berani menilai Anda semua, karena tugas kita memang hanya untuk menilai diri sendiri. Ketika kita mencoba menilai orang lain, di sanalah kemudian
terjadi konflik-konflik dan masalah-masalah. Karena tidak ada satupun manusia yang berhak menilai manusia lainnya. Namun yang terjadi pada hari ini adalah kebalikannya. Kita lebih banyak menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Ketika ada orang memakai kopiah, kita menilainya, kok kopiahnya begitu. Ketika orang memakai baju, kok bajunya begitu. Ketika dia memelihara kumisnya, kok kumisnya begitu. Ketika dia memelihara jenggotnya, kok jenggotnya begitu. Begitu seterusnya. Anda berbuat baik saja dinilai buruk oleh orang, apalagi berbuat buruk. Maka berhentilah menilai orang lain. Mulailah kita untuk menilai diri kita sendiri dan mengukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tingkatan mana, pada level mana, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Mengakhiri apa yang ingin kami sampaikan pada hari ini, kami ingin kembali lagi ke awal, bahwa jika ingin memulai untuk mengupgrade iman ini, mulailah dengan langkah pertama, yakni bersyukur bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan siapapun yang tidak mampu mensyukuri nikmat iman yang telah diberikan kepadanya, maka yukhsha alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan ia suatu saat akan mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita memahami bahwa yang paling berharga pada diri kita adalah iman, maka pertahankan keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berkurang setiap hari, setiap detik, namun usahakanlah ia selalu bertambah setiap hari, setiap waktu. Paling tidak mulailah menambah keimanan ini dengan cara mensyukuri nikmat iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ejawantah rasa keimanan itu dalam amal-amal perbuatan yang nyata, amal zahir, amal yang nyata maupun amal yang tidak nyata. Karena amal menurut Al-Imam Ibnu Ajibah dalam kitabnya Iqadul Himam, yang namanya amal itu adalah harakatul jismi atau harakatul qalbi, gerakan jisim, gerakan jasad ini, atau harakatul qalbi atau gerakan hati. Jika gerakan itu adalah gerakan-gerakan yang sesuai dengan perintah Allah, maka amal itu, gerakan itu disebut dengan nama amal soleh. Jika tidak sesuai dengan perintah Allah, keinginan Allah, pekayunan Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut baik gerakan jisim, gerakan badan, tubuh, jasad, atau gerakan hati, jika tidak sesuai dengan keinginan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia disebut dengan nama maksiat. Nah, inilah ejawantah atau manifestasi daripada rasa iman yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keimanan, keteguhan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keislaman yang kokoh kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu diberikan umur yang panjang, usia yang barokah, dan mudah-mudahan selalu diberikan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat setiap hari, setiap waktu, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita diberikan pada saatnya nanti ketika ajal menjemput kita, mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam kalimah tauhid, dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyahidin musyahidat, para pemirsa dan rekan-rekan yang berada di rutan Peraya, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita tentang kaitan-kaitan keimanan yang tentunya saya katakan tadi sebagai ejawantah keimanan adalah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling nyata adalah ya melakukan setiap tindakan syariat, iqamus shalah, ita'uz zakat, dan lain sebagainya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka menunaikan zakat ini adalah salah satu bentuk daripada ejawantah
manifestasi aplikasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang Anda beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, berislam, maka tidak ada bedanya antara zakat dengan sholat. Meninggalkan zakat, maka diperangi juga sebagaimana Anda meninggalkan sholat. Maka kita mengenal sejarah yang menceritakan kepada kita bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi mereka yang menolak untuk membayar zakat karena menganggap zakat itu adalah upeti yang harus diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini salah satu bentuk bahwa setiap apa yang ada di syariat Islam ini tidak mungkin Anda pisah-pisahkan. Tidak mungkin Anda mengerjakan sholat saja, hajinya tidak mau, padahal ia mampu. Tidak mungkin ia sholat saja, puasanya tidak. Tidak mungkin ia sholat saja, zakatnya tidak. Kenapa? Takut berkurang hartanya. Yakinlah mana kasat sedekatan min malin. Tidaklah akan berkurang harta itu karena sebab kita bersedekah, apalagi melaksanakan zakat. Maka anjuran kami adalah mari kita menunaikan kewajiban kita, zakat kita, entah itu zakat pertanian, entah itu zakat fitrah pada saatnya nanti, atau zakatul amwal, atau zakat yang kemudian diangkat oleh ulama kontemporer berdasarkan isyarat-isyarat dari ulama-ulama terdahulu, yakni zakat profesi yang harus Anda keluarkan setiap bulan. Jika memang zakat profesi itu dianalogikan dengan zakat pertanian yang harus dikeluarkan yauma hasadih, pada hari ia dipanen. Karena Anda panen setiap bulan, ya Anda zakat setiap bulan. Maka kami menghimbau kepada kita semua, saudara-saudara kami yang berada di pegawai-pegawai, instansi-instansi pemerintahan, semuanya kita yang berada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat, mari keluarkan zakat kita untuk menyucikan harta kita. Karena yakinlah setiap detail yang Anda berikan itu semuanya dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini bahwa rizki itu datangnya dari Allah dan mengeluarkan zakat bahagian daripada ketakwaan kepada Allah, maka insyaallah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap permasalahannya akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rizki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Selanjutnya kami ingin menganjurkan kepada kita semua, kalau memang mengeluarkan zakat itu adalah sebuah kewajiban, maka kami ingin menganjurkan kepada kita semua bahwa hendaknya ketika mengeluarkan zakat juga mestinya sesuai dengan syariat Islam. Dalam aturan Islam, bahwa yang disebut sebagai amil adalah mereka yang memiliki kewenangan, yang diberikan kewenangan oleh pemerintah yang sah, yang kita sebut dengan nama ulul amri. Dalam bentuk negara kita yang demokrasi seperti ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bentuk negara yang sudah disepakati oleh para ulama, oleh para pendiri bangsa kita, maka amil yang sah dikatakan amil itu adalah Badan Amil Zakat Nasional yang sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Maka anjuran kami, jika kita semua, para orang kaya, para muzaki yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, pelunggu-pelunggu Anda semua, kita semua yang memiliki uang bertumpuk-tumpuk di bank yang harus dizakatkan pada waktunya, mohon untuk mengeluarkan zakat tersebut sebagai bentuk ejawantah daripada keimanan kita dengan cara yang tepat sesuai ajaran syariat, yakni mengeluarkannya melalui amil yang sah dikatakan amil menurut aturan syariat dan menurut perundang-undangan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita menyadari semua ini dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai warga Islam, sebagai umat Islam yang taat dan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang baik. Mengakhiri perjumpaan kita,
kami ingin membacakan beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk. Mudah-mudahan kami bisa menjawabnya. Jika kami tidak bisa, ya nanti kita tanyakan kepada mereka yang lebih bisa. Ini ada pertanyaan, saya baca saja. Assalamualaikum Tuan Guru, saya ingin bertanya bagaimana cara kita mengetahui iman kita sudah stabil, dan bagaimana tips untuk mengajak orang agar ikut beriman kepada Allah sementara kita orang biasa. Wah, ini pertanyaannya berat ini. Selanjutnya ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz, kadang saya merasa iman saya naik, kadang juga turun. Kadang rajin ibadah, misal sholat di awal waktu, tapi kadang ketika iman saya turun, saya sering lengkali lalai. Saya sih sholat Ustaz, tapi jadinya sholat di akhir waktu. Nah, ini juga menarik ini. Nah, jadinya bagaimana kira-kira cara mengatasi untuk fluktuasi iman saya ini Ustaz? Nah, saya jawab satu persatu dulu ini. Mudah-mudahan ketika saya menjawab pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan lain yang bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengukur atau mengetahui iman kita sudah stabil atau tidak? Jadi kalau saya bilang stabil, karena letaknya iman itu berada di dalam hati, al-qalbu. Dan ulama mengatakan, wa ma sumiyal qalbu illa litaqallubihi. Tidaklah qalbun itu disebut dengan nama qalbun kecuali dia terbolak-balik. Maka kata-kata stabil itu bahasa agama itu kita akan menemukan kata stabil itu dengan istilah istiqomah. Maka jika kita menemukan dalam keseharian kita, kita merasa terkadang dekat kepada Allah, terkadang jauh kepada Allah, maka ketahuilah bahwa itu adalah cara hati. Itulah bentuk hati yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita sebagai hamba adalah selalu berupaya untuk menjaga gelombang keimanan ini. Sebagaimana gelombang-gelombang perdagangan, misalnya neraca perdagangan selalu meningkat. Jika Anda seorang marketing, Anda akan menjaga supaya daya beli masyarakat itu selalu meningkat, daya jual Anda selalu meningkat. Maka upayakan, kalau memang iman itu tidak stabil, upayakan jangan turun saja. Caranya bagaimana? Dekatlah dengan orang-orang yang soleh, karena kesolehan terkadang menular. Jangan dekat dengan orang-orang yang jauh kepada Allah, sehingga kejauhan mereka kepada Allah juga menular kepada Anda. Dekatlah kepada masjid, dekatlah kepada Al-Quran, dekatlah dengan para ulama. Ini untuk menjaga keimanan kita. Adapun kalau pertanyaan Anda, bagaimana kita memahami iman ini stabil? Anda tidak akan pernah menemukan kata stabil, karena dia akan selalu bergombang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Namun karena hati ini terbolak-terbalik, maka usahakanlah iman itu selalu meningkat. Kalaupun jatuh sesekali karena perbuatan maksiat misalnya, karena para ulama mengatakan al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Penjelasannya seperti itu. Maka usahakanlah ketika Anda melakukan sebuah maksiat, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu firman, itu sabda Rasulullah SAW. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jika terkadang iman ini turun dengan adanya maksiat misalnya, segera sadari itu, ikutkan perbuatan maksiat itu dengan perbuatan taat. Misalnya hari ini Anda berbohong kepada orang tua Anda, segerakan istighfar, segerakan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan harapan Allah akan menghapus perbuatan maksiat Anda di awal tadi dengan perbuatan baik Anda selanjutnya. Ini makna daripada hadis yang mengatakan atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikut sertakanlah perbuatan jelek dengan perbuatan maksiat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan menemukan kata stabil itu ya tatkala iman kita sudah pada posisi iman seperti mereka para aulia Allah, para nabi dan para rasul. Dan ini menjadi sulit. Anda bisa mengetahuinya ya ketika Anda melihat dalam hati Anda tidak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati Anda selalu berzikir kepada Allah.
Namun jika itu sulit, ya upayakanlah bahwa setiap hari, setiap waktu Anda selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jawaban saya tidak memuaskan, namun mudah-mudahan bisa mengisi relung kosong yang penuh tanya di dalam hati Anda. Itu dari Ita namanya, namanya keren. Ini pasti perempuan ini, karena tidak mungkinlah cowok namanya Ita. Selanjutnya ada pertanyaan yang mengatakan begini. Kadang saya merasa iman saya naik, kadang juga turun, kadang rajin ibadah, misal sholat di awal waktu, tapi kadang ketika iman saya turun, saya sering lalai, saya sering sholat. Jadinya bagaimana kira-kira cara mengatasi? Ini sudah terjawab dengan pertanyaan saya tadi di awal. Jika Anda merasa memahami, menyadari bahwa Anda keimanan kita naik turun, bagaimana cara supaya iman ini naik terus? Pertama, tadi sudah saya sampaikan di awal. Pertama, mari kita syukuri dulu keimanan kita. Setiap hari, ini caranya. Setiap hari metodenya. Setiap hari Anda begitu bangun dari tidur, Anda pertama kali yang Anda ingat adalah bukan pengen kencing. Kencingnya nanti dulu. Tapi yang pertama kali Anda ucapkan adalah Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian dalam hati Anda dengan penuh kesadaran menyatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah, bahwa hamba hari ini masih diberikan iman. Setiap hari, setiap saat Anda melakukan hal itu, insya Allah, maka fluktuasi keimanan Anda akan naik. Frekuensinya akan terus naik. Kenapa? Janji Allah, yazidu la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur pada Allah, engkau akan ditambah nikmatmu. Iman adalah nikmat. Syukuri nikmat iman, maka nikmatnya akan ditambah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya dekat dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Anda mungkin agak lalai sholatnya tetap, tapi di akhir waktu bergaullah dengan mereka yang sholat di awal waktu. Itu jemaah tabligh itu nggak bisa ketinggalan itu. Kalau Anda bergaul dengan jemaah tabligh, saya yakin 100% Anda akan sholat di awal waktu. Kenapa? Ajakannya itu nggak bisa ditolak. Ayo Pak sholat, ayo Pak sholat, ayo Pak sholat. Nah, itu dekati orang-orang yang seperti itu. Mungkin kita akan marah, tapi lama-lama ketika Anda nikmati sholat di awal waktu, Anda ketika sholat di akhir waktu, Anda akan merasa ada sesuatu yang kurang pada diri Anda, karena Anda sudah menikmati itu. Ini cara berikutnya. Jadi itu tadi untuk mengatasi gelombang-gelombang keimanan yang selalu menurun. Atasi ia dengan pertama dengan mensyukuri nikmat iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda. Dan yang kedua, dekatkanlah diri Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya mendekatkan diri dengan orang-orang yang saleh. Wa alhiqni bis salihin. Itu selalu doa yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Ya Allah, dekatkanlah hamba dengan mereka, orang-orang yang soleh. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya bagaimana kita bisa mengukur keimanan kita. Ini sudah, misal dari skala 1 sampai 100%. Bagaimana kita tahu kalau iman kita sedang dalam apa? Wah, ini sudah saya jawab tadi. Nanti saya jawab lagi lah. Untuk menghargai sang penanya yang bernama Andika Purnama. Ya, namanya keren. Insya Allah keimanannya sekeren orangnya. Jadi mengukur keimanan itu ya dengan menggunakan barometer yang saya sampaikan tadi, dengan memperhatikan pergerakan hati kita sendiri. Karena kita mesti paham bahwa tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang kecuali orang itu sendiri, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Maka mari melihat ke dalam diri hati kita. Di manakah letak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita? Apakah Allah sudah memenuhi relung-relung hati kita, pojok-pojok hati kita? Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada peringkat kesekian? Ketika kita disuruh memilih misalnya antara harta atau Allah, yang kita pilih adalah Allah. Itu bisa kita ukur. Oh, ternyata iman saya masih sekedar di mulut, masih sekedar ikut-ikutan. Itu lihatlah kan. Jadi mengukur keimanan itu dengan melihat ke dalam hati kita, kemudian kita melihat seberapa penuhnya hati kita dengan Allah, seberapa tenangnya hati kita ketika disebut nama Allah, seberapa tenangnya hati kita ketika dibacakan Al-Quranul Karim. Di sana Anda bisa mengukurnya. Maka ketika orang menyebut lafaz Allah,
apakah hati Anda bergetar atau tidak? Di sanalah Anda mengukurnya. Jika ada orang menyebut kalimat Allah, la ilaha illallah, hati Anda tidak bergetar, perlu kita upgrade keimanan kita dengan mensyukurinya pertama kali, kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh, sering-sering membaca Al-Quran. Namun ketika menyebut kalimah la ilaha illallah, ada orang lain menyebut kalimah la ilaha illallah, hati Anda berkedar, ketahuilah keimanan itu sudah mulai mengakar di dalam hati Anda. Prosentasinya sudah mulai melekat. Dan ketika Anda sudah tidak memikirkan apapun, tidak mengingat apapun, tidak terlintas di hati Anda apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Anda dalam tahapan menuju kesempurnaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita. Selanjutnya, Assalamualaikum Tuan Guru. Dia mau nanya, apakah iman dan takwa itu sama atau berbeda? Mana yang lebih tinggi atau penting? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya keren. Semua pertanyaannya keren ya. Artinya ternyata ada yang mendengar saya. Saya pikir saya ngomong sendiri dari tadi ya. Apakah iman dan takwa itu sama? Iman itu adalah kepercayaan di dalam hati. Itu adalah amalan hati. Sedangkan takwa itu adalah ejawantah atau manifestasi daripada keimanan kita. Ketakwaan bisa Anda lihat dari keseharian. Ada orang melaksanakan rajin sholat, penegakan syariat pada dirinya, itu adalah ketakwaan. Realisasi daripada keimanan itu adalah ketakwaan. Maka antara iman dan takwa itu tidak bisa dipisahkan. Ada korelasi kuat antara iman dan ketakwaan. Anda beriman, konsekuensinya adalah mesti bertakwa, karena takwa adalah manifestasi daripada keimanan, pengamalan syariat-syariat yang merupakan konsekuensi daripada keimanan kepada Allah. Karena al-iman itu adalah percaya, al-iqon, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah SAW, bahwa apa yang datang dari Allah, dari Rasulullah SAW itu memang benar-benar dari Allah. Maka Rasulullah mengatakan ini Anda laksanakan. Itu namanya konsekuensi keimanan. Iman itu letaknya dalam hati, ketakwaan itu adalah bentuk nyata daripada keimanan berupa penegakan syariat. Entah itu berupa sholat 5 waktu, puasa, zakat, apalagi haji, apakah itu sodakoh, bentuk-bentuk nawafil atau ibadah-ibadah sunnah, membantu orang lain, apalagi melaksanakan sholat jenazah, berinteraksi sosial yang baik, kemudian menjaga lingkungan, menjaga kebersihan diri, zahir dan batin. Itu namanya takwa, amalan lahiriah yang menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah, manifestasi daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan-pertanyaan yang datang dari sahabat-sahabat kita yang menonton dari media sosial. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan yang lain, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 2 menit, artinya waktu saya untuk berbicara di hadapan hadirin semua, rekan-rekan semua sudah habis. Maka mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang barokah, usia yang panjang namun penuh barokah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا وثقاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. Amin. Sekian dan demikianlah, mohon maaf kalau ada tutur kata dan sikap saya yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekian dan demikianlah, wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaikan zakat, infak dan sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Lombok Tengah, Jalan Rinjani nomor 16, Kompleks Masjid Agung Raya Lombok Tengah. Nomor telepon 081 916 909 537. Bersama Basnas Lombok Tengah, kita bisa. Ayo berzakat. Tunaikan zakat, infak dan sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Lombok Tengah, Jalan Rinjani nomor 16, Kompleks Masjid Agung Raya Lombok Tengah. Nomor telepon 081 916 909 537. Bersama Basnas Lombok Tengah, kita bisa. Ayo berzakat. Tunaikan zakat, infak dan sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Lombok